Menegangkan detik-detik pembacaan vonis atas Razman Arif Nasution yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara siang tadi. Ini adalah momen klimaks prahara hukum antara Razman Arif Nasution versus sang pelapor Hotman Paris Hutapea dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Proses persidangan yang panjang dan melelahkan yang telah bergulir selama ini akhirnya sampai juga di sidang pembacaan vonis. Lantas, seperti apa detik-detik pembacaan vonis atas Razman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini? Mengapa terjadi aksi walkout oleh tim pengacara Razman? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjalanan kasus Razman Arif Nasution versus Hotman Paris Hutapea telah tiba pada vonis yang mengejutkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Razman Arif Nasution divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Namun, Razman sendiri tidak dapat menghadiri sidang putusan tersebut karena sakit. Lantas, bagaimana detik-detik sidang putusan Razman tanpa dihadiri dirinya? Dan apa alasan tim pengacara Razman melakukan aksi walkout dari ruang persidangan? Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Dr. Haji Razman Arif Nasution SK, SAG, MA, PhD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik secara berlanjut dan bersama-sama melakukan fitnah. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Kami menyampaikan yang mulia. Ya, ini saja. Ya, tadi pada disampaikan oleh kami tim kuasa hukum bahwa terdakwa kondisi sakit dan dirawat. Ya, sudah Kita juga harus menghormati hak asasi manusia. baik. Yang mana terdakwa tidak ada di persidangan ini, kami keberatan dan menolak ketika majelis hakim untuk membacakan putusan. Baik, keberatan saudara akan kami catat dalam perkara. Kalau saudara akan bersikap, silakan. Majelis tetap kepada ketentuan akan membacakan putusan ini. Baik, Yang mau izin terakhir dikit aja kata-katanya. Mohon maaf, mengingat kami menolak terhadap Ya. kami dibacakan, kami walkout. silakan, dipersilakan. Ya, silakan. Kita sama-sama mendengar bahwa majelis hakim tetap ngotot untuk melakukan membacakan putusan hari ini. Jelas-jelas Pak Razman itu sakit dan suratnya lengkap semua. Maka saya katakan tadi bahwa kita harus menghormati terdakwa. Jadi jangan diputuskan, dibacakan putusan itu tidak ada terdakwa. Ini bukan perkara korupsi, bukan perkara teroris. Sudah disampaikan tadi dengan saudara kita, tim kita Pak Rahmat. Tapi kenapa ngotot hakim itu? Coba nanti telusuri, ya. Siapa sebenarnya yang memerintahkan harus ini majelis hakim ngotot untuk melakukan putusan hari ini? Sehingga kami wall out juga. All out tidak mau mendengarkan, kami anggap itu tidak sah itu putusan. Jadi kita sudah menyampaikan suratnya juga resmi bahwa Pak Razman itu dirawat di luar negeri, ya. Tadi jaksa penuntut umum juga sama-sama dengan tim kita melihat Pak Razman itu dirawat di rumah sakit Koja. Terus apalagi minggu lalu, kok sekarang ngotot untuk diputus? Kemarin waktu Pak Razman keadaan sehat walafiat tidak diputus, ditunda oleh majelis hakim. Jadi ada apa? Saya tidak menyangka ini akan terjadi.
Karena memang sejatinya apa yang diterima atau kondisi Pak Rasman adalah kondisi yang sangat-sangat serius sehingga dibutuhkan penanganan intensif. Jaksa yang menyatakan bahwa tidak ada rekomendasi dokter di Rumah Sakit Umum Koja yang menyatakan bahwa Pak Rasman tidak direkomendasikan untuk berobat ke luar negeri, itu adalah kebohongan. Pak Rasman itu berdiri dalam waktu 5 menit aja, itu nggak bisa. Karena ada gangguan keseimbangan di dalam otak beliau. Jadi ada salah satu syaraf di otaknya itu mengalami penyumbat. Saya mau perlihatkan, kemarin kami sudah berikan kepada hakim hasil medical report, medical check up yang dari Rumah Sakit Koja. Dan semalam tanggal 29 September ini saya tutup nama dokternya untuk menjaga kerahasiaan dokternya, tapi rumah sakitnya tidak. Karena ini adalah informasi yang silakan kalau mau di cross check. Pak Rasman ada di Island Hospital, dirawat secara intensif di sana. Dokter dengan tegas menyatakan bahwa Pak Rasman membutuhkan waktu penyembuhan dan harus istirahat dari segala pekerjaannya selama 14 hari. Dari tanggal 29 September sampai 2025 sampai 12 Oktober 2025. Ini perawatan di sana. Tidak hanya sampai di situ, Hotman Paris pun ikut mengomentari hasil putusan dari seterunya tersebut. Lantas, bagaimana Hotman Paris menanggapi putusan tersebut? Saya kasihan sama dia, perantau dari kampung begitu mengais rezeki di ibu kota, ya harus mengalami nasib seperti itu karena tidak bisa menjaga mulutnya. Saya kasihan sama dia, saya kasihan aja. Terutama bagaimana dia cari nafkah, kliennya kan pasti siapa yang mau jadi klien dia gitu loh. Ya, bagaimana nanti nasib para istrinya, ya kan perlu uang hidup di Jakarta ini, ya. Itu aja, saya kasihan aja sama dia. Kalau dari kelakuan dia sih harusnya lebih berat, ya. Cuma ya kalau memang menurut majelis segitu ya itulah menurut majelis. Gitu. Dia mau coba bersaing dengan seorang senior yang sudah berterbangan flying to the earth. Kasihan aja sama dia, kasihan. Udah itu aja deh. Divonis pidana, dia juga sebelumnya adalah mantan napi juga, pernah divonis juga kasihan sama dia. Surat basnya pun dibekukan, nggak bisa praktek. Dan sebentar lagi juga ada kasus lagi di Mabes, di mana dia kemungkinan besar akan jadi tersangka lagi. Jadi saya hanya bilang kasihan, tapi saya lebih kasihan lagi kepada masyarakat agar ya udah hati-hatilah memilih pengacara, ya. Pilihlah pengacara yang menurut kamu bisa melindungi kamu. Yang jelas saya yakin hampir semua hakim marah sama dia karena dia pernah teriak-teriak depan persidangan mengatakan koruptor. Kalau itu di luar negeri udah langsung dalam hitungan jam itu langsung penjara karena di bawah 5 tahun. Nggak apa-apa dia jadi terus sampai 5 tahun lagi, biarkan aja dia. Mau ditahan atau tapi dia akan menderita terus. Sementaranya Rasman kau menderita terus, sementara abangmu ini perkara gede-gede, terus aspri gua cantik-cantik. Lu mau nggak aspri gua kenalin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Seperti diketahui sebelumnya, prahara hukum antara Iklim Hakim versus Hotman Paris Hutapea telah mencapai klimaksnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Agustus 2025 lalu. Atas laporan polisi Hotman Paris Hutapea dengan tuduhan diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik, Iklim Hakim divonis bersalah.
ia pun diganjar vonis penjara selama 6 bulan dengan hukuman percobaan selama 1 tahun. Untungnya, Iklim Hakim tidak menjalani hukumannya di dalam penjara. Namun, jika ia melakukan lagi dalam waktu 1 tahun hukuman percobaan, maka ia bisa diseret ke dalam jeruji besi. Khusus untuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi lain yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. 1. Menyatakan terdakwa Putri Iklimah Aprilia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisi dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik secara berlanjut dan bersama-sama melakukan fitnah. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana telah bersalah melakukan satu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 tahun. Atas vonis penjara selama 6 bulan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pihak Iklim Hakim pun menyampaikan tanggapannya. Pihaknya menghormati vonis dari Majelis Hakim tersebut. Di sisi lain, atas vonis hakim tersebut mereka tidak sependapat. Alasan tidak sependapat pun terbilang mengejutkan. Lantas, langkah apa yang ditempuh pihak Iklim Hakim atas vonis tersebut? 6 bulan percobaan, betul. Kami dari tim kuasa hukum Putri Iklimah Aprilia mengapresiasi putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara dan kita menghormati putusan tersebut. Meskipun pada dasarnya ada yang sependapat kami dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena kami melihat bahwa fakta persidangan jelas di situ saksi Rasman Arif Nasution menyebutkan bahwa dia memiliki strategi dalam penanganan perkara. Strategi ini salah satunya diterapkan dalam perkara Putri Iklimah Aprilia. Fakta persidangan juga secara jelas menunjukkan ke kita semua ada 2 akun Instagram yang disita oleh jaksa penuntut umum. Dari 2 akun Instagram ini, hanya 1 akun Instagram yang memuat materi atau konten yang mencemarkan nama baik Dr. Hotman Paris Hutapea, yaitu akun Instagram saksi Rasman Arif Nasution. Fakta ini tidak terbantahkan di dalam persidangan. Seperti apa pula respon Hotman Paris atas vonis terhadap Iklim Hakim tersebut? Jadi lain kali mulailah jaga mulutmu, jangan lagi mengucapkan kata-kata fitnahan seperti yang kau sebutkan kepada saya. Ya. Mengejutkan, vonis hakim atas Iklim Hakim sebelumnya yaitu hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun. Lantas, seperti apa pula respon Rasman Arif Nasution ketika Iklim Hakim divonis 6 bulan penjara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Rasman Arif Nasution sebelumnya memberikan respon atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Iklim Hakim yang dijatuhkan pada tanggal 21 Agustus 2025 lalu.
Mantan asisten pribadi Hotman Paris Hutapea ini divonis terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik terhadap pelapor Hotman Paris. Karena itu, majelis hakim pun mengganjarnya hukuman penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya, Iklim Hakim tidak mesti menjalani hukumannya di penjara. Di satu sisi, Rasman menilai vonis tersebut tampak aneh. Namun di sisi lain, vonis atas Iklim Hakim dilihatnya akan sangat menguntungkan dirinya yang juga terdakwa dalam kasus serupa dengan pelapor Hotman Paris Hutapea. Lantas, apa alasan Rasman Nasution menilai vonis atas Iklim Hakim tersebut sebagai vonis yang aneh? Namun di sisi lain, efeknya bisa menguntungkan dirinya? Ya itu dia. Jadi tidak mesti dijalani hanya hukuman percobaan, kan aneh. Putusan itu memang bisa dibilang, kalau dibilang menguntungkan, ya menguntungkan saya juga. Kenapa? Karena kalau dia ringan, harusnya saya lebih ringan. Logika hukumnya begitu. Jadi seolah-olah peran saya dengan peran dia sama, kan aneh. Bagaimana peran dia dengan saya sama? Bersama-sama dan berulang gitu. Saya itu hanya kuasa hukum yang menjalankan tugas profesi. Menurut saya dia harus dihukum. Karena dia berbohong ke saya. Dan kemudian perbuatan itu ada. Nah, jadi hakim harus menilai itu dengan cermat. Gitu. Tapi memang dalam SKB 3 Menteri, kalau apa yang disampaikan itu bahwa ada dugaan pelecehan itu memang terbukti, harusnya memang tidak ada juga hukuman itu. Cuma yang saya lihat justru Iklim ini berbohong dan menjebak saya. Saya merasa dijebak, dia mendapat keuntungan. Setelah saya pegang dapat keuntungan, dia punya cowok dan itu diakui oleh Hotman, ulang tahun buat ini dan lain sebagainya. Ya saya minta agar Ketua Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, KY dan lain sebagainya, termasuk masyarakat Indonesia, para lawyer untuk memperhatikan kasus ini. Ini jangan dianggap enteng karena ini adalah sangat merusak bagi hak imunitas seorang lawyer ketika dia membela klien. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.